Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam Ibu Hamdiani. Baik Pak Zainul, sekarang Pak Zainul akan melakukan coaching ya Pak? Iya Bu, saya akan melakukan coaching hari ini. Ya, sebelum Bapak melakukan coaching, saya ada sedikit pertanyaan ini mengenai observasi sebagai observer. Siap. Bagaimana Bapak Zainul akan mengembangkan kompetensi sekarang pada saat melakukan coaching Pak? Baik Ibu Hamdiani, jadi kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada coaching pada hari ini, yang pertama bagaimana kehadiran penuh, lalu kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian setelah itu bagaimana menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan yang terakhir bentuk tanggung jawabnya. Baik Pak, ada 3 berarti ya Bapak. Di sini yang akan Bapak ambil adalah kompetensinya ada 3: kehadiran penuh dan menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tadi Bapak akan melakukan dari kegiatan yang ketiga tadi akan Bapak lakukan sekarang adalah selanjutnya, yaitu indikator pencapaian yang ingin Bapak capai nanti setelah coaching ini berlangsung, kira-kira apa? Ya, indikator pencapaiannya tentunya saya ingin apa yang saya lakukan terhadap coaching dalam kegiatan coaching pada hari ini, bagaimana coaching mendapatkan solusi terhadap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baik Pak Zainul, sebelum kita melakukan atau sebelum Bapak melakukan kegiatan coachingnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu Pak ya rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti Pak selama Bapak melakukan coaching. Yang pertama adalah apakah kegiatan coaching Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus yang kedua, bagaimana coaching merespon dari kegiatan yang dipertanyakan atau dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama coach ya. Terus yang ketiga, apakah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus yang keempat, apakah coach sudah mendapatkan solusi ya dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Baik Pak ya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah kegiatan coaching dilakukan, saya akan melakukan pertanyaan lagi ya, melanjutkan pertanyaan pasca observasi. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu. Baik Ibu Fitriani, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainul. Ya, bagaimana kabarnya Bu Fitriani? Alhamdulillah lumayan sehat Pak Zainul dari hari kemarin. Oke. Baik, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih Bu Fitriani? Kalau saya lihat sepertinya ada yang perlu untuk kita bahas gitu. Iya Pak, ya jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa problem yang saya hadapi di sekolah Pak dalam proses saya melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak. Jadi yang ingin kita bicarakan itu tentang proses mengajar di dalam kelas ya. Oke Pak. Lalu setelah itu apa nih tujuan yang Ibu Fitriani harapkan dari pertemuan kita? Oke, di sini saya akan mengeluarkan permasalahan atau unek-unek yang saya hadapi nih Pak ya, dan saya juga tentunya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut ya melalui diskusi kita di siang ini Pak. Baik Bu. Nah, jadi kita akan berbicara untuk kita sama-sama memecahkan permasalahan Ibu
atau solusi yang akan kita cari begitu Bu ya. Jadi kalau begitu permasalahan yang sedang Ibu hadapi sepertinya ini benar-benar membutuhkan perhatian ini Bu, harus segera kayaknya ini. Iya Pak. Iya Pak. Jadi begini Pak ya, saya ini merasa bahwasanya pembelajaran di kelas ini saya kurang efektif Pak, dan siswa saya kurang begitu aktif seperti hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya gitu Pak. Kok bisa begitu Bu? Itu kira-kira penyebabnya apa itu? Ya Pak, itu semua terjadi karena kendala di fasilitas sarana dan prasarana di sekolah Pak. Jadi di sini kurangnya fasilitas prasarana di sekolah, yaitu terutama LCD Pak. Jadi ada beberapa kelas yang LCD-nya rusak Pak. Nah jadi ada juga yang belum memiliki LCD. Nah jadi di sini anak-anak kurang bersemangat belajar kalau misalkan dalam pembelajaran itu terdapat kurangnya media gitu Pak. Jadi kalau kita dalam melakukan pembelajaran seperti kurang variatif seperti itu Pak, kalau tidak bisa menggunakan LCD. Karena di sini LCD sangat bermanfaat sekali, selain kita bisa memberikan video-video atau gambar-gambar sehingga membuat mereka itu antusias atau aktif dalam melakukan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi kayak kurang bersemangat gitu Pak. Oke, baik. Jadi kalau saya simpulkan penyebab permasalahannya ini adalah karena ya bisa kita bilang karena kurangnya fasilitas. Iya Pak. Terutama LCD begitu Bu ya. Jadi ini yang membuat dia siswa-siswa atau murid di sekolah itu kurang begitu bergairah atau kurang aktif. Nah kira-kira faktor yang lain selain masalah sarana itu ada nggak faktor yang lain selain faktor sarana? Oke, ada sih Pak ya, satu lagi. Jadi yaitu mengenai masalah aturan sekolah Pak, yang melarang siswa untuk membawa HP Pak. Sedangkan di kurikulum yang berkembang sekarang ini kita harus menyesuaikan Pak dengan perkembangan zaman gitu kan. Kalau menggunakan teknologi itu sudah hal yang wajar kalau di dalam pembelajaran di kelas itu Pak. Jadi kalau mereka membawa HP itu semua antusias sekali Pak dalam melakukan pembelajaran, jadi memudahkan gitu Pak. Tapi ini dengan aturan sekolah ini kan sebagian besar sekolah itu melarang Pak. Nah jadi ini yang mempengaruhi motivasi belajar siswa juga menurun seperti itu Pak. Karena kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini, kalau pembelajaran melalui HP itu sudah hal yang wajar kalau kita bisa bilang seperti itu Pak. Oke, jadi permasalahan selain sarana ada di sini larangan tentang penggunaan HP di sekolah ya? Iya Pak. Jadi ada dua itu. Lalu setelah Ibu memaparkan permasalahan yang sedang Ibu hadapi hari ini saat ini, nah menurut Ibu sebenarnya kondisi yang Ibu inginkan itu yang bagaimana Bu? Ya tentunya proses pembelajaran di kelas seperti apa gitu. Oke, ya tentunya Pak, kita sebagai guru pasti menginginkan kondisi kita di dalam kelas itu siswa kita aktif dan antusias dalam melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak. Nah terpengaruhi dari segala kebutuhannya di dalam kelas, misalkan karena LCD rusak terus dilarang membawa HP. Sebenarnya kita inginkan siswa itu selalu aktif, tapi dari hal tersebut juga mempengaruhi mereka seperti itu Pak. Oke Bu, luar biasa ya. Jadi memang secara ideal harapan dari kita nih sebagai Bapak dan Ibu guru tentunya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa terganggu dengan proses apapun gitu Bu ya. Iya seperti itu Pak. Nah lalu kemudian
Jadi kesimpulan saya tentang permasalahan yang Ibu Fitriani hadapi di sini itu ada dua masalah. Yang pertama masalah sarana, begitu kan, yang belum terpenuhi di semua kelas. Lalu yang kedua adanya aturan-aturan dari sekolah mengenai tentang larangan membawa HP. Padahal kan kondisi sekarang kita memang dituntut sesuai dengan kodrat zamannya, memang bagaimana kita sama-sama bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan ya paling tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kondisi sekarang, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, baik. Nah, dari kedua masalah ini Ibu Fitriani kita ingin fokusnya kemana dulu nih? Mau fokus ke salah satunya dulu atau memang kita akan fokus ke dua-duanya? Kalau saya sendiri sih Pak ingin fokus kedua-duanya gitu Pak, biar langsung selesai gitu. Jadi saya juga bisa merasa pelong dengan kedua masalah tersebut yang saya hadapi sekarang gitu Pak. Bisa terselesaikan segera juga gitu Pak. Oke, luar biasa Bu, luar biasa, semangatnya semakin kelihatan nih. Nah, saya luar apresiasi kepada Ibu, luar biasa semangatnya. Nah, kalau kira-kira di kedua kondisi ini, kondisi yang pertama sarana, kalau direngkan ini sarananya ya, di antara skala 1 sampai 10, kondisi sarananya itu berada pada ring berapa? Oke, kalau yang sarana Pak kira-kira di ring 7 atau 8 gitu Pak. Karena sebenarnya sih tidak semua sih yang rusak LCD-nya. Jadi ada beberapa kelas juga yang masih ada LCD-nya seperti itu Pak. Kemudian kalau motivasi Bu, kalau di ring itu di angka berapa? Kalau motivasi belajar siswa itu kira-kira di ring angka 5 Pak. Karena itu tadi terbentur dengan aturan melarang siswa membawa HP gitu Pak. Oke, baik. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ranknya dari nilai yang kita harapkan. Sekarang nilai yang ingin kita raih dari kondisi yang sudah ada, sekarang Ibu ingin berada di rank atau di angka mana nih ya, terkait dengan sarana ataupun motivasi dari siswa kita. Nah, jadi kalau untuk sarana Pak, saya ingin di rank angka 10 Pak, karena hanya beberapa kelas saja sih yang tinggal belum ada LCD-nya gitu Pak. Nah, kalau untuk yang motivasi belajar siswa, saya menginginkan meningkat menjadi angka 8 Pak. Luar biasa Bu ya, angka yang sempurna tentunya di sarana dengan angka 10 yang diinginkan, dan cukup tinggi angka di untuk motivasi yang diharapkan oleh Ibu Fitriani. Semangat. Baik Bu Fitriani, kira-kira kekuatan apa atau peluang apa yang Ibu miliki sehingga Ibu berani memberikan harapan seperti itu dan harapan itu bisa tercapai? Oke, kalau menurut saya Pak ya, karena sekolah saya adalah sekolah yang besar sebenarnya Pak. Jadi kalau mau untuk melengkapi sarana seperti LCD itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Jadi kalau untuk masalah HP ini memang HP ini kan dalam mendukung proses pembelajaran Pak. Mungkin saya akan mencari nanti strategi yang lain agar motivasi belajar siswa ini meningkat tanpa harus melanggar aturan tentang siswa membawa HP, seperti itu Pak. Oke Bu, baik. Jadi kira-kira solusi untuk mencapai tujuan tersebut dengan kekuatan yang Ibu miliki, seperti apa ini solusinya kira-kira? Oke, jadi mungkin nanti saya akan bisa menyampaikan hal yang saya hadapi ini mungkin ke Wakasek Sarana kalau masalah sarana seperti itu Pak, dan teman-teman yang lain juga siapa tahu bisa memberikan solusi seperti itu Pak. Mama, aku belanja di Indomaret. Oke, jadi rencananya seperti itu. Kira-kira untuk mewujudkan impian yang tadi itu bagaimana Bu?
Oke, jadi rencana saya untuk melakukan hal tersebut mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan Wakasek Sarana untuk mengajukan pengadaan LCD tambahan di kelas gitu, seperti kelas-kelas yang belum tersedia LCD-nya. Dan mungkin untuk LCD yang rusak saya akan menyampaikan usulan semoga bisa diperbaiki seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau untuk masalah yang kedua, mungkin saya akan memberikan terlebih dahulu materi melalui WA mungkin Pak atau Google Form kepada siswa. Jadi juga bisa juga dari YouTube dan yang lain-lainnya supaya siswa itu bisa melihat dari rumah seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, sudah ada solusi yang Ibu sebutkan tadi dengan Google Form, kemudian LCD diperbaiki. Kira-kira selain itu apa strategi lainnya untuk menjaga-jaga nih Bu? Kira-kira apa yang sudah Ibu sebutkan? Mungkin saya akan bisa meminjam LCD di TU, Pak, atau juga bisa mengajak siswa ke lab komputer. Biasanya kan kalau di lab komputer kan sudah terpasang LCD-nya. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Pak. Siap, Pak. Oke. Baik Bu, jadi solusi sudah Ibu dapatkan. Di antaranya LCD akan diperbaiki, lalu menyiapkan beberapa model pembelajaran bagi siswa yang lain untuk motivasi. Namun kira-kira strategi selain itu ada nggak Bu yang bisa Ibu lakukan selain strategi yang sudah disampaikan tadi? Oke, mungkin saya nanti akan meminjam LCD dari TU, Pak. Dan kalau tidak bisa dari TU, nanti saya akan mengajak siswa ke lab komputer, karena biasanya kalau di lab kan sudah ada lengkap dengan LCD-nya, seperti itu, Pak. Baik Bu, nah rasanya ini kita sudah menemukan solusi, sudah ada solusi yang kita temukan. Jadi yang pertama akan memperbaiki, kemudian yang kedua strategi setelah itu kita akan pinjam. Ibu Fitriani akan meminjam dan berkomunikasi dengan pihak TU apakah masih ada LCD yang bisa digunakan. Nah, Ya, lalu mengejar targetnya ini, kira-kira pelaksanaan dari rencana Ibu ini kapan gitu? Kapan akan Ibu memulai atau melaksanakan rencana ini? Oke, nah saya akan melakukan rencana ini segera, Pak, secepatnya. Mungkin besok bisa langsung saya eksekusi, Pak, biar semuanya bisa terlaksana. Luar biasa Bu ya, jadi Ibu langsung akan mengeksekusi besok gitu atas rencana yang akan Ibu lakukan ini. Nah, lalu Iya, Pak. bagaimana jika nanti ada hambatan dalam pelaksanaannya, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi? Jika nantinya saya menemui hambatan, mungkin saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, Pak. Siapa tahu mereka mendapati kendala yang sama dan memiliki solusi yang sama juga. Jadi untuk permasalahan ini, Pak. Oke, jadi luar biasa sekali Bu. Saya apresiasi, betul-betul luar biasa ibu selain solutif juga antisipasinya bagus sekali Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Pak. Nah, lalu kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang sudah dipaparkan tadi? Oke, saya berkomitmen dengan diri saya sih, Pak, sebenarnya ya, untuk melaksanakan rencana aksi saya sesuai dengan jadwal dan strategi yang saya buat. Mungkin seperti itu, Pak, supaya kedepannya juga kalau misalkan saya mendapatkan suatu permasalahan sama, saya bisa melaksanakan atau mengeksekusinya dengan segera, seperti itu, Pak. Oke Bu, terima kasih. Jadi untuk menjaga komitmen ini, ada nggak orang lain yang akan Ibu libatkan? Oke, nanti mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat, Pak. Ya, tentunya berarti yang terlibat di sini seperti Wakasek Sarana,
terus Wakasek Kurikulum mungkin yang dapat membantu saya untuk menjalankan komitmen ini, dan saya akan terus mengingat bahwasanya semakin baik saya dalam menjalankan komitmen, maka semakin baik juga hasil pencapaian yang akan saya dapatkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke Bu, luar biasa. Tanpa sadar sekarang Ibu sudah merencanakan dengan detail ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira setelah Ibu merencanakan ini kemudian ada solusi seperti yang tadi, apa yang Ibu rasakan sekarang? Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada pagi menjelang siang ini? Oke, Pak, jadi dari diskusi ini saya merasa terbantukan sih sebenarnya, Pak Plong, rasanya jadi sudah menyampaikan unek-unek, dan sekaligus saya bisa dapat menghasilkan solusi gitu, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, kita bersyukur sudah ada yang kita hasilkan dari obrolan kita ini. Saya juga bersyukur saya banyak mendapat pelajaran dari obrolan kita pada pagi hari ini. Baik Bu, kalau begitu saya tunggu cerita-cerita suksesnya nanti pada proses coaching yang akan datang atau proses berikutnya. Saya doakan semoga Ibu mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dan mendapatkan solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang terbaik bagi Ibu, baik di sekolah maupun untuk motivasi siswa. Semangat Bu ya. Oke, siap Pak. Ya, siap Pak. Saya juga terima kasih banyak Pak sudah didengarkan dan disupport ya. Semoga Bapak juga diberikan kebaikan-kebaikan ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Bu, terima kasih sama-sama. Baik, kalau begitu saya pamit Bu ya. Kita akhiri proses coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zainul. Terus proses coachingnya tadi sangat seru sekali ya, sangat luar biasa, sangat berjalan lancar dan sangat seru sekali menurut saya. Baik, sekarang saya akan merefleksi sedikit tadi mengenai perjalanannya coaching tadi. Coach tadi Pak Zainul sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu mulai dari diri ya, menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksinya juga, dan di sana juga langsung ada tanggung jawab yang dilakukan oleh coach ya, yang dimana dia akan melakukannya atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Terus coach juga tadi sudah ya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut ya. Coach juga sudah mampu mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan sudah ada rencana tindak lanjut dari permasalahannya. Baik, dari dan coach tadi sudah bagus sekali, sudah saling melengkapi ya, dan sudah berada di sesi coaching dan sama-sama hadir penuh di sesi coaching tadi. Seperti yang sudah saya janjikan Pak Zainul, setelah kegiatan coaching tadi, saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi ya Pak. Ya Bu. Baik, pertanyaan pertama Pak Zainul, bagaimana performa dalam kompetensi tadi menurut Pak Zainul? Iya, jadi proses tadi itu sudah berjalan lancar, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Proses coaching yang saya lakukan antara saya selaku coaching dan Ibu Fitrani selaku coaching. Baik Pak Zainul, kira-kira apa yang membuat Bapak berpikir atau memberikan nilai demikian Pak? Dari apa yang sudah kami suguhkan tadi, tentunya
Ini membuat saya menjadi yakin bahwa prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Yang kami lakukan tadi, karena sudah kami lakukan sesuai dengan alur tirta, bagaimana saya sudah menanyakan tujuan, lanjut bagaimana mengidentifikasi masalah, rencana aksinya, lalu dan bagaimana Koce bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang hasil digali dari Koce tersebut, Bu. Baik, Pak Zainul, luar biasa sekali ya. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Bapak dan Ibu Fitri melakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Itu sudah sesuai ya, sesuai lebih tinggi malah dari standar menurut saya yang kita rujuk. Memang sudah melakukan proses alur tirta, rencana aksi, dan perasaan coaching juga sudah ada ya tadi rasa tanggung jawabnya. Ada rencana ke depannya yang akan Bapak lakukan? Baik, untuk rencana ke depan, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan melakukan proses coaching bagaimana mendalami dan memahami lagi terkait tentang alur tirta yang lebih baik lagi, sehingga proses melakukan coaching, proses ini supaya lebih bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oh, baik Pak, luar biasa Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, sebagai penutup, sekarang apa yang Bapak kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching hari ini Pak? Yang saya dapatkan pada proses coaching pada hari ini bagaimana bahwa sebuah komunikasi mampu menghadirkan sebuah solusi. Ini yang menjadi garis besarnya, bahwa bagaimana kita sama-sama saling membantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi masing-masing dengan bantuan seperti yang kita lihat tadi ketika Koce mengalami permasalahan, Koce kita bantu untuk menemukan solusi terhadap masalahnya itu sendiri. Di itu Bu yang baik Pak. Baik Pak, semangat ya untuk tetap belajar bukan coaching untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.